Saya share materinya. Baik, sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini. Semoga kita dalam bimbingannya dan lebih kemudahannya. Amin. Baik, dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang aplikasi Mayop ya. Mungkin ada yang sudah banyak mengenal apa itu aplikasi Mayop ya. Nah, baik, Mayop itu dari negara Australia ya, itu sudah beredar versi dari tahun 2005. Itu sudah ada versi 15, terus ada versi 17 ya tahun 2007 ya. Hingga sekarang sudah pakai versi 19 ya, itu yang baru ini yang beredar pakai versinya 19. Baik, Mayop itu merupakan program komputer akuntansi ya yang dibuat untuk membantu pekerjaan akuntansi di perusahaan ya. Mungkin yang dulunya mahasiswa jurusan SMK ya atau SMA ya pun sudah banyak mengenal ya, sudah diajari mungkin oleh bapak gurunya tentang aplikasi Mayop ya. Nanti kita juga akan belajar di dalamnya lagi ya. Baik, dalam aplikasi Mayop itu terdapat namanya siklus akuntansi ya. Nah, yang pertama nanti kita akan masukkan namanya neraca satu awal dulu ya. Dari pembuatan neraca satu awal, sebelum kita membuat neraca satu awal nanti kita akan belajar yaitu namanya membuat daftar akun ya. Nanti kita akan belajar dulu bagaimana cara membuat daftar akun yang benar ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Terus habis itu membuat neraca satu awal ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menginput neraca satu awal ya. Terus selanjutnya ada namanya bukti transaksi ya. Nanti kita akan belajar menginput bukti transaksi ya. Terus ada jurnal transaksi. Terus sampai namanya buku besar dan neraca saldo ya. Terus nanti habis itu kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan dalam aplikasi Mayop ya. Ada laporan keuangan, neraca, laba rugi ya. Itu nanti bagaimana cara membuatnya. Nanti kita akan belajar bersama-sama dalam mata kuliah hari ini ya. Baik. Selanjutnya yang perlu kita ketahui, ini adalah tampilan awal kalau kita berada di dalam Mayop ya. Ini adalah tampilan awalnya kalau kita berada di dalam Mayop. Baik, selanjutnya adalah prosedur kerja dalam Mayop. Yang pertama, nanti kita harus membuat namanya data perusahaan ya. Yang kedua, mengentri neraca saldo awal periode ya, mengentri saldo awalnya, terus mengentri transaksi buktinya, dan membuat laporan keuangan dan lainnya adalah laporan program lainnya. Terus ada namanya mengentri penyesuaian atau namanya akhir periode ya. Nanti kita akan belajar juga bagaimana cara membuatnya ya, laporannya dalam pembuatan laporan akhir periode ya. Nah, dalam laporan keuangan dan dalam Mayop itu setiap perusahaan itu tergantung kebijakannya ya, karena kebijakannya itu berbeda-beda. Ada yang di bulan Desember, ada yang triwulan ya, ada yang dibuat 3 bulan sekali, ada yang dibuat 4 bulan sekali, ada yang dibuat langsung 1 tahun ya. Ada yang dibuat per bulan, buat laporan keuangannya ada ya. Ada yang dibuat per bulan, data satu di bulan laporan keuangan di bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Itu ada yang dibuat seperti itu ya. Dan nanti terakhirnya ada yang dibuat langsung dari Januari sampai tekan Desember, dibuat sendiri-sendiri. Dan langsung ada yang membuat
langsung dari Januari hingga Desember itu ada ya, tergantung kebijakan dari kepimpinannya masing-masing karena itu kebijakannya berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah pembuatan data perusahaan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat data perusahaannya itu bagaimana ya. Yang pertama, adanya identitas perusahaan atau periode akuntansi ya. Terus yang kedua, cara membuat akun atau bagian akun ya. Terus folder penyimpanan data, membuat bagian akun melalui import atau membuat satu persatu. Kalau saya pribadi lebih suka membuat satu persatu ya, karena kita lebih bisa teliti. Kalau kita langsung import biasanya kita salah memasukkannya, kita harus mengedit lagi 2 kali ya. Terus yang kedua, mengatur namanya liket akun ya. Yang ketujuh, adanya menghapus akun yang tidak diperlukan ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar akun dan bagaimana kita kalau mau membuat menghapus daftar akun yang tidak perlu kita perlukan. Bagaimana cara membuatnya nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Terus selanjutnya akan membuat namanya kode pajak ya. Nanti bagaimana membuat kode pajak di dalam Mayop ya, nanti kita akan belajar bersama-sama ya dalam mata kuliah Lab Dasar Akuntansi Keuangan ya. Terus adanya namanya membuat nama produk ya, bagaimana cara membuat nama produk atau persediaan. Jadi kita akan belajar bersama-sama membuat nama persediaannya. Terus membuat nama pelanggan, gimana kita membuat data pelanggan. Terus bagaimana kita membuat nama pemasok ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama membuat nama pemasoknya. Nah, ini adalah contoh mengisi identitas perusahaan ya. Ini adalah contohnya kalau kita mengisi nama perusahaannya dari nama, nomor, alamat ya. Itu nanti kita akan belajar di sini ya cara mengisinya ya. Itu nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik, selanjutnya adalah menentukan periode akuntansi ya. Nanti sebelum kita membuat daftar informasi dalam Mayop, nanti kita harus membuat dulu namanya periode akuntansinya ya. Misalnya kita buat di tahun berapa ya, misalnya kita buat di tahun 2025 atau 2024 ya. Itu kalau di sini last month year-nya kita adalah Desember ya, ini annualnya adalah Desember. Kenapa kok di sini laporannya Desember? Karena di sini untuk menginput neraca saldo awal ya. Kalau di sini laporannya Desember berarti kita menginput namanya neraca saldo awal di bulan November. Kalau ada neraca saldo awal di bulan November, maka performanya itu adalah di bulan Desember. Kalau di sini last year-nya adalah Desember, berarti akhir tutup bukunya adalah di bulan Desember. Nah, di sini adalah tahunnya, tahun pembuatannya. Di sini tahun pembuatannya adalah tahun 2026. Nah, di sini ada periodenya velg 12, yaitu namanya 12 periode dari Januari hingga Desember, terutama 12 periode ya. Baik, selanjutnya di sini adalah konfirmasi ya bahwa kita telah melakukan registrasi daftar informasi akuntansi di dalam Mayop. Sudah benar apa tidak? Ya, di sini ada keterangannya dari Januari hingga Desember 2026 ya. Kalau sudah benar, di sininya bisa kita next ya. Kalau di sini formatnya Desember, berarti kita menginput neraca saldonya di bulan November karena laporannya adalah di bulan Desember. Ada keterangannya laporannya Desember ini, berarti kita menginput neraca saldo awal di bulan November ya. Baik, di sini adalah yang kedua ya. Terus kita di sini ceknya ini tujuannya untuk apa?
untuk menyimpan lokasi penyimpanan ya. Makanya kita pilihnya ceng. Di sini ceng ini gunanya untuk menginput lokasi penyimpanannya di mana ya, dipakainya ceng. Nah, terus di sini ada yang mengekspor ya. Tapi kalau saya lebih sukanya adalah kita membuat sendiri ya. Kalau saya lebih suka membuat sendiri, kita tentukan sendiri, kita membuat nama akunnya sendiri-sendiri ya. Kalau kita langsung impor, kadang itu tidak sesuai dengan posisinya, kita harus mengubah lagi 2 kali ya. Yuk, kalau saya pribadi lebih suka namanya buat sendiri-sendiri. Nah, di sini adalah pengaturan namanya liket akun ya. Di dalam IOP itu terdapat namanya liket akun ya. Liket akun buat pembuatan bankingnya. Terus yang kedua untuk pembuatan sales akunnya. Dan yang ketiga untuk pembuatan forecast akunnya. Kita membuatnya di pengaturan liket. Maaf ada gangguan teknis ya. Jadi saya jelaskan lagi ya. Di dalam ayat dalam Pak.
Baik, selanjutnya adalah bagaimana tadi kita sudah lanjut pembuatan ini ya, pembuatan likat akun ya. Di dalam Mayap itu ada namanya likat akun ya. Di dalam pembuatan likat akun itu, yang pertama nanti kita akan belajar pembuatan likat akunnya dulu ya. Terus bagaimana cara membuat jelas akun ya. Di dalam jelas akun itu ada pengaturan akunnya. Terus yang kedua pembuatan buket akun ya. Nah, baik, selanjutnya adalah ini adalah contohnya kalau di dalam pengaturan likat akun ya. Di sini ada pengaturan likat akunnya, di sini ada perkiraan, terus di sini ada kas, terus ada piutang dagang ya. Kalau di dalam likat akunnya sales, terus ada di sini ada kas, terus di sini pada kas akun ada utang dagang sama kasnya ya. Nah, baik, selanjutnya adalah pengaturan pajak PPN. Nah, di sini adalah contoh pengaturannya pajak PPN-nya. Di sini ada pada tambahan nilai PPN-nya 10% ya. Di sini terus ini out sama paid in ya, PPN pajak keluaran dan PPN pajak masukan. Baik, selanjutnya adalah di sini contoh cara membuat persediaan ya, atau namanya nama produk. Ini adalah contohnya kalau pembuatan nama produk itu bagaimana ya. Di sini contohnya di yang pertama di sini adalah harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan di sini adalah paling atas sendiri. Terus di sini penjualan ada namanya persediaan barang dagangan ya. Di sini. Nah, baik, contoh selanjutnya adalah di sini adalah pembuatan daftar customer. Nah, kalau kita ada daftar customer, bagaimana cara membuatnya? Di sini adalah tampilannya kalau kita mau membuat namanya daftar customernya. Nah, baik, selanjutnya adalah daftar supplier. Nah, di sini adalah tampilannya. Di dalam tampilan membuat daftar supplier tuh di sini contohnya ya. Nanti kita akan belajar juga cara membuatannya ya. Terus selanjutnya adalah mengentri neraca saldo awal. Di dalam neraca saldo awal itu adanya menginput neraca saldo awal neraca, ada saldo awal piutang, ada hutang, ada persediaan, ada kuantitas dan harga pokok penjualan ya. Kalau di sini ya, terus ada namanya cek data ya. Baik, selanjutnya adalah kalau kita mau menginput namanya neraca saldo awal ya. Kalau menginput neraca saldo awal, kita pilihnya di sini adalah setup balance. Di sini adalah namanya akun opening balance ya. Di sini baru kita menginput namanya saldonya atau uangnya ya. Pastikan itu kalau sudah terisi semua, pastikan dia obelnya 0 ya. Kalau obelnya 0 berarti kita sudah benar ya. Baik, selanjutnya adalah di sini adalah tampilannya kalau kita mau membuat namanya record journal entry ya, atau transaksi di dalam jurnal umum ya. Gimana cara membuatnya? Di sini adalah contohnya. Baik, selanjutnya adalah membuat namanya saldo awal ya. Setelah kita membuat daftar customer, baru kita namanya membuat saldo awal piutang ya. Saldo awal piutang ini kita pilihnya di setup balance customer balance ya. Kita mengisi di sini namanya PT 16 ya, saldo awal piutang total di sini 30 juta ya. Maka nanti totalnya seperti ini. Terus kita record, baru kita nanti datanya tersimpan ya. Baik, selanjutnya adalah menginput saldo awal utang. Di contohnya di sini adalah pilihnya supplier balance nya. Di sini ada saldo awal utang, jumlahnya adalah 30 juta.
Ini kalau kita menginputnya di sini ya Bapak dan Ibu ya, dan mahasiswa semuanya. Baik, selanjutnya adalah membuat saldo awal persediaan. Di sini ada namanya inventory, kan inventory ya di sini. Terus di sini kita ngisi cara masukkan saldo awalnya. Nah, di sini ada namanya saldo awal persediaan. Kita masukkan barangnya, jumlah barangnya, akunnya di sini adalah persediaan ya. Kalau sudah kita masukkan di sini, kita bisa pilih namanya record ya. Maka nanti otomatis filenya akan tersimpan. Baik, selanjutnya adalah menginput bukti transaksi ya. Dalam ini ada namanya menginput bukti transaksi, ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas dari piutang dagang. Selain dari piutang ada jurnal pengeluaran kas, ada bayar utang dagang dan bayar selain utang. Ada namanya juga namanya jurnal umum ya. Kalau di dalam MAYOP itu ya, perlu mahasiswa diketahui, MAYOP itu kalau di dalam akuntansi manual itu kalau kita menginput penerimaan kas itu hanya satu aja ya. Tapi kalau di dalam MAYOP itu sendiri-sendiri ya. Ada dalam penerimaan kas untuk pelunasan piutang, ada yang untuk penerimaan kas untuk selain piutang, itu sendiri-sendiri ya. Terus selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas, itu ada yang khusus untuk bayar utang dagang, ada dikhususkan untuk bayar selain hutang ya. Terus selanjutnya adalah jurnal umum. Nah, kalau jurnal umum kita dikhususkan untuk membuat namanya penyesuaian ya. Kita kalau membuat penyesuaian, kita membuatnya adalah di jurnal umum ya. Terus ada namanya jurnal pembelian ya. Jurnal pembelian ini digunakan untuk membuat namanya faktur pembelian ya. Faktur pembelian itu dimasukkan di dalam MAYOP, namanya jurnal pembelian. Terus ada namanya jurnal penjualan ya. Terus ada namanya jurnal penerimaan kas dari piutang dagang dan dari selain piutang ya. Terus adanya jurnal pengeluaran kas ya, bayar untuk utang dagang dan bayar selain utang ya. Itu ada selanjutnya adalah jurnal. Baik, selanjutnya adalah jurnal transaksi ya. Itu ada modul proses ya. Terus di sini untuk mengisi menginput ya transaksinya jurnal pembelian. Di sini kita menginput transaksi jurnal pembelian seperti ini. Terus selanjutnya adalah transaksi penjualan. Ini kita ngisi input transaksi penjualan di sini ya. Baik, selanjutnya menginput transaksi piutang ya. Kita menginput transaksi piutang di sini ya. Transaksi piutangnya bisa nginput di sini. Nanti kita akan juga jelaskan bagaimana caranya. Ini baru jelaskan gambarannya ya. Terus jurnal transaksi penerimaan kas selain piutang ya. Terus selanjutnya adalah jumlah transaksi yang bayar utang ya. Di sini kita masukkan suppliernya siapa, memonya apa, tanggalnya, uangnya ya. Dan selanjutnya adalah jumlah transaksi yang selain utang dagang ya. Ada beban gaji, utang BPA, beban listrik dan telepon ya. Baik, selanjutnya adalah modul akun atau record journal entry ya. Di sini adalah contohnya. Kalau di sini kita membuat namanya jurnal penyesuaian ya. Di dalam MAYOP itu ada namanya jurnal penyesuaian. Kalau di dalam akuntansi manual juga ada jurnal penyesuaian ya. MAYOP itu nanti masukannya di jurnal record journal entry ya. Kalau kita mau masukkan jurnal penyesuaian, contohnya ada beban penyusutan peralatan. Terus di sininya di bawahnya itu ada akumulasi penyusutan peralatan.
Terus di bawah terus di sini ada contoh gaban penyusunan peralatan ya. Terus di bawahnya ada akumulasi penyusunan peralatan ya. Terus ada beban penyusunan gedung. Terus ada akumulasi penyusunan gedung ya. Seperti itu contohnya. Baik. Tentunya adalah cetak laporan keuangan dan laporan lainnya ya. Terus kalau di sini adalah contoh kalau kita mampu. Lanjut ya,